Setelah bercerai, suamiku mengusirku dan berkata, tidak akan ada yang mau sama gembel sepertimu. Saat aku berjalan sendirian tak tahu arah, seorang kakek tua turun dari mobil mewah dan bertanya, apakah namamu Fania? Ikut aku. Dan apa yang dia katakan selanjutnya, mengubah segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, seolah langit Jakarta ikut menangisi nasib Fania. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi istananya, Fania berdiri menggigil. Bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan sedingin es dari suaminya, Rendra. Di samping Rendra, duduk dengan angkuh Mira, wanita yang Fania ketahui adalah selingkuhan suaminya. Pemandangan ini sudah cukup menyakitkan, tapi apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan dunianya. Tanda tangani, kata Rendra, suaranya datar dan tanpa emosi. Dia melempar setumpuk kertas ke atas meja kopi di depan Fania. Fania, dengan hijabnya yang sedikit basah oleh air mata yang coba ditahannya, menatap kertas-kertas itu. Matanya membelalak ngeri. Surat cerai. Dan surat penyerahan seluruh aset. Apa ini, Mas? Aset apa? Ini rumah kita. Rendra tertawa sinis. Tawa yang tidak pernah Fania kenali sebelumnya. Rumah kita? Tidak ada lagi, kita, Fania. Dan ini bukan lagi rumahmu. Sejak awal, semua ini atas namaku. Kamu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Tapi aku ikut bekerja. Uang tabunganku. Uang tabunganmu? Mira yang angkat bicara, suaranya manja dan penuh ejekan. Uangmu tidak ada artinya. Mas Rendra sudah mengurus semuanya. Sekarang, tanda tangani, atau kami akan membuat hidupmu lebih buruk. Fania menggeleng. Tidak. Aku tidak mau. Bentakan Rendra yang tiba-tiba membuat Fania terlonjak kaget. Tanda tangani. Rendra menarik tangan Fania dengan kasar, memaksakan pena ke jemarinya. Jangan buang waktuku. Aku dan Mira akan menikah. Kami butuh rumah ini bersih dari barang-barangmu. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, Fania menandatangani setiap lembar kertas di bawah tatapan tajam Rendra dan Mira. Dia tidak punya pilihan. Ancaman di mata Rendra terlalu nyata. Selesai. Dalam sekejap, pernikahannya, rumahnya, dan seluruh hidupnya lenyap. Rendra segera menyambar kertas-kertas itu. Dia tersenyum puas. Bagus. Sekarang, keluar dari rumahku. Mas, ini tengah malam. Hujan deras. Aku mau kemana? Fania memohon. Rendra berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah koper butut yang sudah lama Fania simpan di gudang. Itu adalah koper yang Fania bawa saat pertama kali merantau ke Jakarta, jauh sebelum bertemu Rendra. Rendra melempar koper itu hingga tergeletak di depan kaki Fania. Isinya hanya beberapa potong baju lama miliknya yang Rendra suruh Mira kumpulkan. Itu urusanmu, desis Rendra. Dia membuka pintu utama lebar-lebar. Angin malam dan tempias hujan langsung menerpa wajah Fania. Rendra mencengkeram lengan Fania, menyeretnya tanpa belas kasihan, dan mendorongnya keluar dari pintu. Fania jatuh tersungkur di teras yang basah. Kopernya terlempar di sampingnya. Pergi. Rendra berteriak. Suaranya penuh kebencian dan kemenangan. Tidak akan ada yang mau sama wanita miskin gembel sepertimu. Pintu itu dibanting dengan keras. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final. Fania terduduk di teras yang basah, hijabnya basah kuyup oleh hujan dan air mata. Dia menatap pintu yang tertutup itu. Pintu rumah yang dia bantu bangun, pintu yang kini tertutup selamanya untuknya. Dia telah kehilangan segalanya. Suami, rumah, harta, harga diri. Perlahan, Fania bangkit. Dia mengambil koper bututnya. Dia tidak tahu harus melangkah kemana. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Dia mulai berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang sepi dan gelap. Hujan deras menyamarkan air matanya. Setiap langkah terasa berat, seberat penghinaan yang baru saja dia terima. Kata-kata Rendra terus terngiang di telinganya. Gembel. Wanita miskin. Dia berjalan entah sudah berapa lama. Kakinya mati rasa. Pakaiannya melekat di tubuh karena basah. Dia berhenti di bawah lampu jalan yang redup, mencoba berpikir. Apa yang harus dia lakukan? Pulang ke kampung? Dia bahkan tidak punya uang untuk ongkos bus. Tepat saat keputusasaan mencapai puncaknya,
sebuah mobil sedan mewah berwarna putih berhenti tepat di sampingnya. Fania terkejut, dia refleks mundur selangkah, takut jika itu orang jahat. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Di dalamnya, duduk seorang kakek tua berwajah teduh. Dia mengenakan kemeja batik yang rapi. Kakek itu menatap Fania dengan senyum tipis yang menenangkan. "Apakah namamu Fania?" tanya kakek itu dengan suara lembut namun berwibawa. Fania tertegun. Bagaimana kakek ini tahu namanya? Dengan ragu, dia mengangguk. Kakek itu tersenyum lebih lebar. "Ikut aku," katanya. "Ayahmu, Pak Atmaja, mewariskan rumah mewah dan seluruh harta perusahaan untukmu." Fania berdiri mematung. Ucapan kakek tua itu terdengar seperti lelucon yang sangat kejam di tengah situasinya yang menyedihkan. "Ayahku, Pak Atmaja, mewariskan harta? Bapak salah orang," kata Fania lirih, suaranya serak. "Ayah saya, Pak Atmaja, sudah lama meninggal. Dan dia hanya karyawan biasa. Kami hidup sederhana. Dia tidak mungkin punya harta." Kakek tua itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Tulus, menggeleng pelan. "Dia memang ingin kamu berpikir begitu, Nona Fania. Semua itu untuk melindungimu." Fania masih ragu. Tapi tatapan mata Pak Tulus begitu tulus, dan dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dingin menusuk tulangnya. Akhirnya, dia mengangguk dan masuk ke dalam mobil mewah itu. Kehangatan di dalam mobil terasa begitu kontras dengan dingin di luar dan di hatinya. Pak Tulus memberikan Fania sehelai selimut tebal dari jok depan. Mobil melaju membelah malam. Fania hanya diam, terlalu syok untuk bertanya lebih banyak. Pak Tulus sepertinya mengerti. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menunjuk ke arah Fania, bahwa mereka akan segera sampai ke tempat yang aman. Mereka tidak menuju ke sebuah rumah mewah, melainkan ke sebuah gedung perkantoran yang sangat tinggi dan modern di pusat kota. Pak Tulus membawanya ke sebuah kantor hukum di lantai atas. Kantor itu luar biasa mewah, tapi juga sangat privat. Setelah Fania diberi minuman hangat dan pakaian kering sederhana yang tampaknya sudah disiapkan, Pak Tulus duduk di hadapannya. "Fania," Pak Tulus memulai, "saya adalah pengacara pribadi ayahmu. Selama ini, saya yang mengurus semua asetnya." "Saya tidak mengerti, Pak. Aset apa?" Pak Tulus meletakkan sebuah map tebal di atas meja. "Ayahmu, Pak Atmaja, adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal Adijaya Group." Mulut Fania ternganga. Adijaya Group? Itu adalah salah satu konglomerat terbesar di negara ini. Perusahaan yang cabangnya ada di mana-mana. Fania pernah mendengarnya. Bahkan Rendra pernah mengeluh betapa susahnya menembus tender di perusahaan itu. "Tidak mungkin," bisik Fania. "Ayah saya, dia bekerja di pabrik kecil." "Saya ingat itu." "Itu adalah samaran," jelas Pak Tulus. "Setelah ibumu meninggal, ayahmu mendapat ancaman serius dari pesaing bisnisnya. Dia takut keselamatanmu terancam. Jadi, dia menyembunyikan dirinya dan juga kamu. Dia menciptakan identitas baru sebagai karyawan biasa. Dia membiarkanmu tumbuh dalam kesederhanaan, jauh dari intrik dunia bisnis yang kejam. Dia ingin kamu hidup normal dan aman." Air mata Fania kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini adalah air mata kebingungan, haru, sekaligus rasa bersalah karena tidak tahu kebenaran tentang ayahnya. "Ayahmu sangat mencintaimu, Fania. Dia selalu mengawasimu dari jauh. Bahkan setelah dia meninggal, dia sudah mempersiapkan segalanya untukmu," lanjut Pak Tulus. Pak Tulus membuka map itu. Surat wasiat. Dalam surat wasiat ini, Pak Atmaja menyerahkan 100% kepemilikan Adijaya Group kepadamu. Rumah utama keluarga Atmaja. Dan semua aset pribadinya. Fania merasa kepalanya berputar. Dari seorang gembel yang diusir, dalam 1 jam dia menjadi seorang miliarder. Tapi, Pak Tulus mengangkat satu jari, "Ada satu syarat." Fania menahan napas. "Tentu saja ada syarat. Ayahmu ingin kamu mengambil alih posisimu. Kamu harus bersedia duduk sebagai direktur utama Adijaya Group." Fania langsung menggeleng. "Saya? Pak, saya tidak bisa. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya hanya..." "Ayahmu percaya padamu. Dia bilang, kamu memiliki insting yang kuat dan hati yang bersih. Sesuatu yang langka di dunia bisnis. Kamu akan didampingi oleh saya dan tim yang sudah disiapkan ayahmu." Fania bimbang. Ini terlalu besar. Terlalu berat. Pak Tulus menatapnya dengan tatapan serius. "Dan apa yang dia katakan selanjutnya mengubah segalanya," kata Pak Tulus, suaranya sedikit bergetar. "Fania,
wasiat ini memiliki klausa waktu yang sangat spesifik. Maksud Bapak? Wasiat ini baru bisa diaktifkan dan diberitahukan kepadamu setelah kamu resmi bercerai, dan tidak lagi memiliki ikatan hukum apapun dengan Rendra. Dunia Fania seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya malam itu. Ayah tahu Rendra? Ternyata, ayahmu tahu Rendra akan melakukan ini, Pak Tulus berkata dengan nada getir. Ayahmu tahu siapa Rendra sebenarnya. Dia tahu Rendra adalah putra dari musuh bebuyutannya. Musuh yang sama yang dulu mengancam ayahmu. Fania tidak bisa bernapas. Keluarga Rendra sengaja menyusupkan Rendra ke dalam hidupmu. Fania. Mereka tahu kamu adalah satu-satunya kelemahan Pak Atmaja, meskipun kamu hidup sederhana. Mereka berencana membuatmu menikah dengannya, lalu di saat yang tepat, mereka akan menghancurkanmu. Mereka ingin membuatmu menderita, dan melalui dirimu, mereka ingin menghina warisan Pak Atmaja. Jadi pernikahan saya, cinta Rendra, semuanya bohong? Itu adalah sebuah skenario balas dendam yang keji, tegas Pak Tulus. Dan ayahmu tahu. Dia tidak bisa menghentikan pernikahanmu tanpa membuka identitasnya dan membahayakan kalian berdua. Jadi, dia melakukan hal terbaik yang dia bisa. Dia menyusun wasiat ini. Dia menunggu Rendra menunjukkan warna aslinya. Dia menunggu Rendra membuangmu saat kamu tidak punya apa-apa. Kenapa? Kenapa menunggu saya sehancur ini? Tanya Fania, hatinya perih. Karena ayahmu tahu, hanya saat kamu berada di titik terendah, kamu akan memiliki kekuatan terbesar untuk bangkit. Dan dia ingin memastikan, saat kamu bangkit, Rendra tidak mendapatkan sepeser pun dari harta warisanmu. Pak Tulus kemudian mengeluarkan sesuatu dari laci mejanya. Sebuah foto lama yang sedikit kusam. Lihat ini. Fania mengambil foto itu. Itu adalah foto sebuah acara perusahaan, bertahun-tahun lalu. Di situ ada ayahnya, Pak Atmaja, tampak gagah dan berwibawa, sedang berbicara di podium. Tapi di barisan tamu, Fania melihat pemandangan yang membuatnya mual. Di sana, seorang Rendra yang jauh lebih muda, mungkin masih remaja, berdiri di samping ayahnya. Keduanya menatap Pak Atmaja di podium. Bukan dengan kekaguman, tapi dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Pengkhianatan Rendra bukan hanya soal perselingkuhan dan keserakahan. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah dendam lama yang terencana. Fania meletakkan foto itu. Air matanya sudah kering. Rasa sakit hatinya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan kokoh. Itu adalah tekad. Dia menatap Pak Tulus. Saya terima syarat itu, kata Fania, suaranya tidak lagi bergetar. Kapan saya mulai bekerja? Mobil mewah itu membawa Fania ke sebuah kawasan elit yang bahkan tidak pernah Fania mimpikan. Mereka melewati gerbang keamanan yang tinggi, menyusuri jalan pribadi yang dinaungi pepohonan rindang, dan berhenti di depan sebuah mensyahen yang lebih mirip istana modern. Bangunan itu berdiri kokoh, megah, dengan arsitektur yang memadukan kemewahan dan keanggunan. Ini rumah ayah saya? Fania bertanya dengan suara tercekat. Ini rumahmu, Nona Fania, jawab Pak Tulus lembut. Dia membukakan pintu untuk Fania. Puluhan pelayan sudah berbaris rapi di lobi utama yang langit-langitnya tinggi. Mereka semua menunduk hormat. Selamat datang, Nona Fania. Fania, yang masih mengenakan pakaian kering pinjaman, merasa canggung. Ini adalah dunia yang benar-benar asing. Pak Tulus memanggil kepala pelayan dan memberi instruksi agar semua kebutuhan Fania dipenuhi. Fania diantar ke kamar utama, sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh apartemen sederhananya dulu. Hari-hari berikutnya adalah sebuah pusaran. Fania tidak punya waktu untuk berduka atas pengkhianatan Rendra. Pak Tulus benar-benar menjalankan pelatihan kilat. Transformasi Fania dimulai. Bukan hanya pakaian. Memang, lemari pakaiannya kini diisi oleh desainer ternama, hijab-hijab sutra terbaik, dan perhiasan warisan ibunya yang disembunyikan Pak Atmaja. Tapi transformasi sesungguhnya terjadi di dalam. Pak Tulus membawakan setumpuk dokumen. Ini adalah struktur Adijaya Group. Ini adalah dewan direksi. Ini adalah laporan keuangan. Setiap hari, Fania belajar. Dia menelan informasi tentang ekonomi makro, hukum korporat, dan manajemen strategis. Pak Tulus mendatangkan tutor-tutor terbaik. Awalnya Fania kewalahan. Dia merasa bodoh dan tidak mampu. Tapi setiap kali dia ingin menyerah, dia teringat akan wajah ayahnya di foto yang ditunjukkan Pak Tulus. Wajah Rendra yang menatap ayahnya dengan kebencian. Dia tidak lagi belajar untuk dirinya sendiri. Dia belajar untuk membalas dendam ayahnya.
Dia belajar untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kelembutan di matanya perlahan memudar, digantikan oleh ketajaman seorang pejuang. Hijab yang dulu membingkai wajah lugu, kini membingkai wajah seorang ratu yang sedang mempersiapkan perang. Suatu sore, Pak Tulus membawanya ke ruang kerja utama Pak Atmaja. Ruangan itu besar, dipenuhi rak buku tinggi dan aroma kayu mahoni yang khas. "Ayahmu menghabiskan sebagian besar waktunya di sini," kata Pak Tulus. Fania menyentuh meja kerja ayahnya. Dia merasakan getaran kekuatan di ruangan itu. Matanya tertuju pada sebuah lukisan besar di belakang kursi kerja. Lukisan pemandangan. Fania merasa ada yang aneh. "Pak Tulus," panggil Fania. "Lukisan ini?" Pak Tulus tersenyum. Dia menghampiri lukisan itu dan menekan sebuah tombol tersembunyi di bingkainya. Lukisan itu bergeser, memperlihatkan sebuah brankas baja besar yang tertanam di dinding. Jantung Fania berdebar. Pak Tulus memutar kombinasi angka yang rumit dan pintu brankas terbuka. Isinya bukan tumpukan uang atau emas batangan. Isinya adalah puluhan map dokumen, beberapa kaset rekaman lama, dan sebuah buku harian bersampul kulit. "Apa ini?" tanya Fania. "Ini adalah amunisi yang disiapkan ayahmu," kata Pak Tulus. "Ayahmu tahu dia tidak akan hidup lama. Dia tahu keluarga Rendra meracuninya secara perlahan. Dia tidak bisa membuktikannya secara hukum saat itu, jadi dia mengumpulkan semua bukti kejahatan mereka yang lain." Fania membuka satu map. Isinya adalah bukti transfer, foto-foto pertemuan rahasia, dan rincian sabotase bisnis yang dilakukan ayah Rendra terhadap Adijaya Group bertahun-tahun lalu. Dia mengambil sebuah kaset. Itu adalah rekaman suara. Fania memutarnya. Terdengar suara ayah Rendra, mengancam Pak Atmaja. "Kamu pikir kamu bisa menang, Atmaja? Aku akan ambil semua yang kamu punya, bahkan jika itu membutuhkan waktu seumur hidupku. Aku akan hancurkan keluargamu." Fania mengepalkan tangannya. Kebencian Rendra ternyata adalah warisan. Sementara Fania mempersenjatai diri, di belahan kota lain, Rendra dan Mira sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka menempati rumah yang dulu ditinggali Fania, membuang semua sisa barang Fania ke tempat sampah. "Akhirnya, Mas, kita berhasil." Mira bergelayut manja di leher Rendra, memegang gelas sampanye. "Sekarang kita kaya raya." Rendra tertawa. "Ini baru permulaan, sayang. Wanita bodoh itu mengira aku hanya mengambil rumah. Dia tidak tahu aku sudah menguras semua rekening gabungan kita. Semua aset atas namaku. Dia tidak punya apa-apa. Lalu, rencana kita selanjutnya apa, Mas?" Mata Rendra bersinar licik. Dia baru saja mendapat kabar dari mata-matanya di dalam Adijaya Group. Perusahaan itu tampak goyah setelah kematian Pak Atmaja, dan belum ada pewaris yang muncul. "Rencana kita," kata Rendra, "adalah mengambil alih Adijaya Group. Perusahaan itu sedang sekarat. Aku akan membelinya dengan harga murah. Itu akan menjadi penghinaan terakhir untuk Pak Atmaja yang sombong itu." Rendra, dengan kesombongan yang membuncah, memutuskan untuk mengumumkan rencananya secara besar-besaran. Dia yakin ini akan menaikkan namanya di dunia bisnis. Keesokan harinya, Rendra mengadakan konferensi pers di sebuah hotel mewah. Puluhan wartawan hadir. Dia berdiri di podium, mengenakan setelan jas termahalnya. Mira duduk di barisan depan, tersenyum bangga. "Selamat siang," Rendra memulai, suaranya penuh percaya diri. "Hari ini, saya, Rendra, atas nama perusahaan saya, dengan bangga mengumumkan penawaran resmi untuk mengakuisisi Adijaya Group." Para wartawan mulai berbisik. "Ini berita besar. Seperti yang kita tahu," lanjut Rendra, "Adijaya Group sedang goyah. Mereka tidak punya pemimpin. Saya di sini untuk menyelamatkan perusahaan itu dari kehancuran." Rendra sedang menikmati momennya. Dia tersenyum ke kamera. Tiba-tiba, layar besar di belakangnya, yang seharusnya menampilkan logo perusahaan Rendra, berkedip lalu mati. Rendra berhenti bicara, tampak kesal. "Ada masalah teknis?" Layar itu menyala lagi. Tapi yang muncul bukan logo perusahaannya. Yang muncul adalah logo megah Adijaya Group. Semua wartawan terkejut. Lalu, di bawah logo itu, muncul sebuah pengumuman dengan huruf kapital yang tegas dan jelas. "Selamat datang, Direktur Utama baru kami, Nona Fania Atmaja." Wajah Rendra pucat pasi. Senyumnya membeku. Gelas sampahnya di tangan Mira jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Seluruh ruang konferensi pers meledak dalam kebingungan. Kamera wartawan berbalik, menyorot wajah Rendra yang syok berat. "Fania Atmaja? Nama itu, nama ayahnya Fania."
Kabar pengumuman CEO baru Adijaya Group menyebar seperti api. Ruang rapat Dewan Direksi di kantor pusat Adijaya Group dilanda kepanikan. Para direktur senior berkumpul dalam rapat darurat. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah lama mengabdi pada Pak Atmaja, tapi beberapa di antaranya mulai goyah. Siapa Fania Atmaja? Kenapa Pak Tulus tidak pernah memberitahu kita? Seorang direktur bertanya. Pak Dharma, direktur keuangan yang diam-diam menjadi mata-mata Rendra, terlihat paling gelisah, namun dia mencoba menutupinya. Ini tidak masuk akal. Perusahaan sedang kritis. Penawaran Rendra adalah jalan keluar terbaik. Kita harus meyakinkan Pak Tulus untuk menjualnya. Menjual? Tanya direktur lain. Ini perusahaan Pak Atmaja. Kita tidak bisa menjualnya begitu saja. Lalu apa? Bentak Pak Dharma. Kita menunggu, pewaris misterius, yang tiba-tiba muncul ini, seorang wanita entah dari mana, dia pasti tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Suara-suara di ruangan itu mulai setuju dengan Pak Dharma. Mereka meremehkan nama Fania Atmaja. Mereka mengira Fania hanyalah seorang gadis muda yang beruntung, yang akan mudah mereka kendalikan. Tepat di puncak perdebatan mereka, pintu ruang rapat terbuka. Rendra menerobos masuk. Wajahnya merah padam karena marah dan bingung. Dia langsung menuju ke Pak Dharma. Dharma, apa-apaan ini? Siapa Fania Atmaja? Teriak Rendra. Dia tidak peduli lagi dengan sopan santun. Pak Dharma kaget melihat Rendra di sana. Rendra, tenang. Saya juga baru tahu. Ini pasti. Pasti apa? Penipuan? Aku sudah menawar perusahaan ini. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Rendra menggebrak meja. Para direktur lain memandangnya ngeri. Anda tidak punya hak berada di sini, Tuan Rendra, kata seorang direktur senior. Aku punya hak. Aku calon pembeli. Saat itulah, pintu utama ruang rapat yang besar dan terbuat dari kayu jati itu terbuka lebar. Hening seketika. Fania melangkah masuk. Ini bukan Fania yang dikenal Rendra. Ini bukan wanita menangis yang dia usir di tengah hujan. Wanita yang masuk ruangan ini adalah Fania Atmaja. Dia mengenakan setelan kerja berwarna putih gading yang dipesan khusus, potongannya tegas dan sempurna membungkus tubuhnya. Hijabnya ditata rapi dan elegan dengan warna senada. Langkahnya mantap. Matanya dingin, tajam, dan tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Dia menatap lurus ke depan, ke kursi kosong di ujung meja, kursi CEO. Di belakangnya, berjalan Pak Tulus, membawa tumpukan dokumen. Seluruh ruangan menahan napas. Para direktur terpesona sekaligus terintimidasi. Pak Dharma menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Rendra adalah yang paling syok. Mulutnya ternganga. Dia menatap Fania dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fania? Suara Rendra terdengar seperti cicitan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fania? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tidak mungkin. Kamu kan gembel. Rendra tertawa histeris, tawa yang terdengar panik. Fania akhirnya berhenti melangkah. Dia berdiri beberapa meter dari Rendra. Dia menoleh, menatap mantan suaminya itu seolah baru pertama kali melihatnya. Dia memandangnya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai serangga yang menjijikan. Dia tidak berbicara pada Rendra. Dia menoleh ke Pak Tulus di sampingnya. Pak Tulus, kata Fania, suaranya tenang, jelas, dan bergema di ruangan yang hening itu. Siapa orang ini? Rendra membeku. Fania, ini aku, Rendra, suamimu. Fania mengangkat satu alisnya yang rapi. Suami? Saya tidak punya suami. Dia kembali menatap Rendra. Dan saya tidak kenal Anda. Anda terlihat seperti tersesat. Fania, jangan main-main, hentikan omong kosong ini. Rendra mulai marah. Fania menekan tombol interkom di meja. Satpam. Tidak sampai 10 detik, 2 petugas keamanan bertubuh besar masuk ruangan. Nona Fania? Fania menunjuk Rendra dengan dagunya. Tolong keluarkan, gembel, ini dari ruang rapat saya. Dia berteriak-teriak dan mengganggu jalannya rapat dewan. Wajah Rendra berubah dari merah menjadi ungu. Gembel. Fania menggunakan kata itu. Kata-katanya sendiri. Fania, beraninya kamu. Kamu akan menyesal. Rendra meronta saat kedua satpam itu memegangi lengannya. Lepaskan aku. Aku Rendra. Aku akan membeli perusahaan ini. Kalian semua akan aku pecat. Tapi cengkeraman satpam itu terlalu kuat.
Rendra diseret keluar dari ruang rapat, meninggalkan jejak teriakan dan sumpah serapah yang memalukan. Pintu ditutup. Ruangan kembali hening. Fania berjalan dengan tenang ke kursi utama di ujung meja. Dia duduk. Dia menatap satu persatu wajah direktur di hadapannya. "Selamat pagi," katanya. "Saya Fania Atmaja, pemilik baru dan direktur utama Adijaya Group." Para direktur, termasuk Pak Dharma, menunduk. Tidak ada lagi yang berani meremehkannya. "Sebagai tindakan pertama," lanjut Fania, "saya akan melakukan audit penuh terhadap seluruh departemen. Saya ingin laporan keuangan 5 tahun terakhir ada di meja saya besok pagi. Lengkap." Mata Fania tertuju tajam pada Pak Dharma saat dia mengucapkan kata, "keuangan." Pak Dharma merasa seakan ditelanjangi. Fania kemudian menatap Pak Tulus. "Pak Tulus, tolong umumkan." Pak Tulus mengangguk. Sesuai perintah Nona Fania, semua negosiasi penjualan perusahaan secara resmi dibatalkan. Fania menambahkan kalimat terakhirnya, sebagai tembakan pembuka perang. "Dan bekukan semua kerjasama, semua kontrak, dan hentikan semua pembayaran yang sedang berjalan dengan perusahaan manapun yang terkait dengan siapapun nama pria tadi." Efek dari perintah Fania di ruang rapat hari itu terasa seketika. Di kantor Rendra, kekacauan meletus. Telepon berdering tanpa henti. Perusahaan Rendra, yang ternyata dibangun di atas fondasi rapuh berupa kontrak-kontrak yang dimanipulasi dari Adijaya Group, mulai retak dalam hitungan jam. Proyek terbesarnya, yang bahan bakunya dipasok oleh anak perusahaan Adijaya, berhenti total. Pembayaran yang dia harapkan untuk menutupi utang ke pemasok lain, dibekukan. "Apa maksudmu dibekukan?" Rendra berteriak di telepon pada manajer keuangannya. "Itu uangku. Aku sudah menyelesaikan pekerjaannya." Pihak Adijaya Group menyatakan ada audit internal, "Pak. Semua pembayaran ke perusahaan kita ditahan sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan, Pak, kontrak kita yang lain juga, mereka batalkan secara sepihak. Semuanya." Rendra melempar teleponnya ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Dia mencengkeram rambutnya, napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Fania, wanita lugu yang dia buang itu, tidak mungkin bisa melakukan ini. Ini pasti ulah Pak Tulus. Namun, dia salah besar. Di Menshan Pak Atmaja, di dalam ruang kerja yang kini menjadi markasnya, Fania bekerja tanpa lelah. Dia tidak sedang berpesta merayakan kemenangan awalnya. Dia sedang merencanakan langkah berikutnya. Brankas warisan ayahnya kini terbuka di atas meja. Dokumen-dokumen, yang dulu hanya tumpukan kertas dendam, kini menjadi senjata di tangannya. "Pak Tulus, lihat ini," kata Fania, menunjuk sebuah dokumen. "Ayah Rendra berutang budi pada pemasok baja ini. Pemasok ini juga bekerja sama dengan kita. Saya mau, kita panggil mereka. Tawarkan kontrak eksklusif 2 kali lipat, dengan syarat mereka memutuskan semua hubungan dengan perusahaan Rendra." Pak Tulus tersenyum. "Itu langkah yang cerdas, Nona Fania. Tapi berisiko." "Risiko yang sudah diperhitungkan," jawab Fania dingin. "Ayah saya mengumpulkan ini bukan untuk disimpan. Ini untuk digunakan. Rendra memotong suplai kehidupanku. Aku akan memotong suplai udaranya." Selama seminggu berikutnya, Fania bergerak seperti ahli strategi perang. Dia tidak hanya menghentikan kerjasama. Dia secara aktif membajak seluruh ekosistem bisnis Rendra. Satu persatu, pemasok Rendra meninggalkannya. Klien-kliennya, yang mencium bau kebangkrutan, menarik proyek mereka. Bank yang selama ini memujinya, kini menelepon setiap jam menanyakan kapan cicilan utang akan dibayar. Perusahaan Rendra yang sedang menanjak, kini terjun bebas. Di tengah kesibukannya menghancurkan musuh, Fania tidak melupakan misteri terbesarnya. Suatu malam, dia menatap potret besar Pak Atmaja di dinding. "Pak Tulus," panggil Fania, suaranya melembut untuk pertama kali. "Saya tidak percaya ayah meninggal karena kecelakaan mobil biasa." Pak Tulus menghela napas panjang. "Saya juga tidak pernah percaya, Nona, tapi polisi menutup kasusnya." Remblong. "Polisi bisa dibeli. Gunakan semua sumber daya Adijaya Group. Sewa detektif swasta terbaik. Buka kembali kasus itu. Saya mau tahu siapa yang menyabotase mobil ayah. Saya mau tahu siapa yang memberi perintah. Saya ingin mereka semua membayar." "Baik, Nona Fania. Akan saya laksanakan." Sementara itu, Istana Rendra dan Mira mulai terasa seperti neraka. Uang tidak lagi mengalir masuk. Kartu kredit Mira ditolak saat dia mencoba berbelanja. Mobil mewah yang dia pamerkan,
terancam ditarik oleh Leasing. Rendra, lakukan sesuatu. Mira menjerit, melempar tas bermereknya ke lantai. Aku tidak mau hidup seperti ini. Kamu bilang kamu hebat. Kamu bilang kamu akan mengambil alih Adijaya. Tapi apa? Kita dipermalukan oleh wanita gembel itu. Mantan istrimu yang berhijab itu, dia menertawakan kita. Rendra, yang biasanya arogan, kini terlihat putus asa. Dia sudah mencoba segala cara. Dia mencoba menyuap orang dalam Adijaya, tapi semua orang takut pada Fania. Dia mencoba mencari pinjaman, tapi namanya sudah masuk daftar hitam perbankan. Dia terpojok. Aku punya satu ide lagi, kata Rendra, matanya menyiratkan kelicikan. Apa? Tanya Mira curiga. Rendra mendekat, memegang bahu Mira. Kamu harus menemuinya. Apa? Aku? Menemui gembel itu? Tidak akan pernah. Dengar? Rendra mencengkeram bahu Mira lebih keras. Kamu wanita. Dia wanita. Kamu tahu kelemahannya. Dia mungkin terlihat tegar di luar, tapi di dalam, dia Fania yang sama. Yang cengeng dan pemaaf. Pergi temui dia. Menangis. Memohon. Katakan kamu menyesal. Katakan aku yang salah. Katakan apa saja. Buat dia merasa kasihan. Minta dia untuk menghentikan semua ini. Mira jijik dengan ide itu. Tapi dia lebih jijik dengan kemiskinan. Apa untungnya buatku? Jika dia berhenti, perusahaan kita selamat. Uang kita kembali. Bodoh. Keesokan harinya, Mira benar-benar datang ke lobi Adijaya Group. Dia datang tanpa riasan tebal, mengenakan pakaian sederhana, dan mencoba memasang wajah paling menyedihkan yang dia bisa. Dia menangis di depan resepsionis, memohon untuk bertemu Fania. Fania, yang melihatnya dari CCTV di ruangannya, tersenyum tipis. Biarkan dia naik. Mira masuk ke ruangan Fania. Ruangan CEO yang megah itu membuatnya merasa kerdil. Fania duduk di singgasananya, tenang dan berwibawa. Fania. Mira memulai aktingnya. Dia langsung berlutut. Fania, tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku sudah merampas Mas Rendra darimu. Fania hanya menatapnya, tidak tergerak. Mas Rendra, dia kalut. Fania. Dia tidak bermaksud menyakitimu. Dia stres. Tolong, jangan hancurkan dia. Jangan hancurkan kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Kamu sudah menang, Fania. Tolong ampuni kami. Mira menangis terseduh-seduh, persis seperti yang dia latih. Fania membiarkannya menangis selama 1 menit penuh dalam keheningan. Lalu, Fania menekan sebuah tombol di mejanya. Layar besar di dinding menyala. Di layar, muncul sebuah rekaman CCTV. Rekaman dari rumah Fania dulu, tepat di malam dia diusir. Di rekaman itu, Rendra dan Mira sedang tertawa dan bersulang sampanye. Terdengar suara Mira, akhirnya gembel itu pergi juga. Sekarang kita bisa menikmati semua ini, Mas. Tangisan Mira langsung berhenti. Wajahnya pucat pasi. Fania menatapnya, senyumnya dingin menusuk. Hilaf yang mana maksudmu? Yang ini? Atau yang ini? Fania memutar rekaman lain. Rekaman audio dari brankas ayahnya. Rekaman saat Rendra dan ayahnya merencanakan untuk mendekati Fania bertahun-tahun lalu. Untuk membuat Fania si yatim piatu bodoh itu jatuh cinta. Mira gemetar hebat. Dia tidak tahu Fania memiliki ini. Pergi, kata Fania. Sebelum saya panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Seperti aku menyeret mantan suamimu. Mira lari terbirit-birit keluar ruangan, terhina. Setelah Mira pergi, Fania memanggil Pak Tulus. Pak Tulus, kata Fania, saya berubah pikiran. Menghancurkan perusahaannya saja tidak cukup. Dia sudah menghancurkan reputasiku dan ayahku. Apa rencana Anda, Nona? Kirimkan rekaman perselingkuhan Rendra dan Mira yang baru saja saya tunjukkan. Kirimkan ke semua sisa mitra bisnis Rendra yang masih ragu. Kirimkan ke seluruh dewan direksi perusahaan mereka. Biar semua orang tahu, karakter asli dari pria yang mereka ajak berbisnis. Fania bersandar di kursinya. Ini bukan lagi hanya soal balas dendam. Ini soal keadilan. Dan dia baru saja memulai. Audit penuh yang diperintahkan Fania akhirnya selesai. Hasilnya lebih buruk dari yang dibayangkan. Laporan setebal kamus itu diletakkan di meja Fania. Pak Tulus menunjuk satu bagian. Seperti yang Anda duga, Nona Fania. Ada kebocoran besar selama 5 tahun terakhir. Dan semuanya mengarah ke satu orang.
Pak Dharma. Fania mengangguk. Dia sudah menduganya. Laporan itu merinci bagaimana Pak Dharma, sebagai direktur keuangan, telah memanipulasi laporan, menyetujui kontrak-kontrak fiktif, dan mengalirkan dana jutaan dolar dari Adijaya Group ke perusahaan-perusahaan cangkang yang ternyata bermuara ke rekening pribadi Rendra. Ini adalah pengkhianatan di level tertinggi. Rapat umum pemegang saham akan kita adakan minggu depan, kata Fania tegas. Baik, Nona. Saya akan siapkan materinya. Dan satu hal lagi, Pak Tulus, tambah Fania. Kirimkan undangan resmi ke Rendra. Pak Tulus terkejut. Mengundang Rendra? Nona, untuk apa? Dia bukan pemegang saham. Dia musuh. Fania tersenyum tipis. Justru karena dia musuh, saya akan memberinya satu panggung terakhir. Saya tidak hanya ingin dia jatuh, Pak Tulus. Saya ingin seluruh dunia melihat dia jatuh. Dan saya ingin dia tahu, saya yang mendorongnya. Di tempat lain, Rendra menerima undangan tebal berwarna emas dari Adijaya Group. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Undangan rapat umum pemegang saham. Dan di bagian bawah, ada catatan pribadi yang ditulis tangan oleh Fania, ditunggu kehadiranmu. Ada hal penting yang perlu kita diskusikan secara damai. Wajah Rendra yang muram langsung bersinar. Damai? Dia menulis damai. Mira, yang sedang mengepak barang-barang mereka untuk pindah ke apartemen sewaan yang jauh lebih kecil, menatapnya sinis. Kamu bodoh? Dia baru saja menghancurkan reputasimu. Dia mengirim video kita ke semua orang. Dan kamu pikir dia mau damai? Kamu yang tidak mengerti. Rendra membentak, arogansinya kembali. Dia masih mencintaiku. Aku tahu itu. Semua ini, serangan ini, hanya taktik agar aku kembali padanya. Dia ingin aku memohon. Dia ingin aku berlutut. Dan sekarang, dia sadar dia sudah keterlaluan. Dia ingin negosiasi. Gembel itu tidak bisa hidup tanpaku. Sementara itu, Pak Dharma yang panik, segera menemui Rendra secara rahasia. Audit itu telah membuatnya terpojok. Rendra, kita habis, kata Pak Dharma, wajahnya pucat dan berkeringat. Dia tahu. Fania tahu semuanya. Laporan audit itu membongkar semua yang kita lakukan. Tenang, kata Rendra, merasa di atas angin. Dia mengundangku ke RUPS. Dia mau berdamai. Berdamai? Pak Dharma menatapnya seolah Rendra sudah gila. Dia akan menyerahkan kita ke polisi. Tidak jika kita menyerangnya lebih dulu, kata Rendra licik. Kamu masih di dalam. Kamu siapkan sabotase. Ganti materi presentasinya. Matikan mikrofonnya. Lakukan apa saja untuk membuatnya terlihat bodoh di depan pemegang saham. Saat dia panik, aku akan masuk sebagai penyelamat. Aku akan mengambil alih panggung. Hari RUPS tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 itu penuh sesak. Para pemegang saham, eksekutif, dan beberapa wartawan khusus telah berkumpul. Ada bisik-bisik tegang di udara. Semua orang ingin melihat CEO baru yang misterius dan kejam ini. Rendra datang, mengenakan setelan terbaiknya yang tersisa, berusaha terlihat percaya diri. Dia duduk di barisan depan, seolah dia adalah tamu kehormatan. Pak Dharma duduk di meja dewan, wajahnya tegang, tangannya terus-menerus mengelap keringat di telapak tangannya. Lampu meredup. Fania melangkah ke atas panggung. Dia mengenakan pakaian berwarna merah marun yang kuat, dengan hijab yang serasi. Dia memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Selamat pagi, para pemegang saham, dewan direksi, dan para tamu. Fania memulai, suaranya tenang dan jelas. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas angka-angka. Hari ini, kita akan membahas tentang kebersihan. Rendra tersenyum miring. Dia memberi isyarat pada Pak Dharma. Pak Dharma mengangguk. Fania melanjutkan, selama sebulan terakhir, kami telah melakukan audit internal menyeluruh. Tepat saat Fania berbicara, layar besar di belakangnya, yang seharusnya menampilkan grafik, tiba-tiba mati. Mikrofon Fania juga mati. Hening. Pak Dharma tersenyum tipis. Rendra bersiap untuk berdiri. Tapi Fania tidak panik. Dia bahkan tidak goyah. Dia hanya tersenyum ke arah Pak Dharma. Sepertinya ada sedikit gangguan teknis, katanya. Suaranya tetap terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan tanpa mikrofon. Tapi tidak masalah. Fania menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, dari pengeras suara darurat di langit-langit, yang tidak bisa dikendalikan Pak Dharma, terdengar sebuah rekaman audio. Itu adalah suara Rendra. Pergi.
Tidak akan ada yang mau sama wanita miskin gembel sepertimu. Seluruh ruangan terkesiap. Rendra membeku di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Itu adalah suara teriakannya di malam dia mengusir Vania. Audio pertama, kata Vania, adalah tentang karakter. Layar di belakangnya tiba-tiba menyala lagi, tapi bukan menampilkan materi RUPS. Layar itu menampilkan rekaman CCTV tersembunyi. Rekaman dari sebuah restoran mahal. Di rekaman itu, terlihat Pak Dharma sedang menerima sebuah koper besar dari orang suruhan Rendra. Wajah Pak Dharma berubah seputih kertas. Itu fitnah. Itu rekayasa. Dia berteriak, berdiri dari kursinya. Rekaman kedua, lanjut Vania, seolah tidak mendengar Pak Dharma. Adalah tentang pengkhianatan. Bukti Tuan Dharma menerima suap untuk memanipulasi kontrak Adijaya Group. Rendra ikut berdiri. Vania, hentikan. Kamu menjebakku. Dan yang terakhir, Vania menekan tombol di remotenya. Layar berganti, menampilkan diagram alir yang rumit. Diagram yang menunjukkan aliran dana dari Adijaya Group, melalui perusahaan cangkang Pak Dharma, dan berakhir di rekening bank pribadi Rendra. Adalah tentang pencurian, kata Vania. Bukti bagaimana Tuan Rendra dan Tuan Dharma bersekongkol merampok perusahaan ini selama bertahun-tahun. Jauh sebelum ayah saya wafat. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Para pemegang saham berteriak marah. Panggil polisi. Tangkap mereka. Rendra panik. Dia menoleh ke pintu keluar. Pak Dharma sudah berlari lebih dulu, mencoba menerobos kerumunan. Satpam, tahan dia. Vania memberi perintah. Tapi mereka tidak perlu. Tepat saat Pak Dharma mencapai pintu utama, pintu itu terbuka lebar. Di sana, berdiri beberapa petugas polisi berseragam lengkap. Nona Vania Atmaja, tanya komandan polisi itu. Vania menunjuk ke panggung kekacauan di bawahnya. Mereka, Pak, Tuan Dharma, dan Tuan Rendra. Tangkap mereka atas pencurian, penggelapan dana, dan penipuan. Polisi bergerak cepat. Rendra tidak bisa lari. Dia ditangkap di depan ratusan pasang mata, di depan kamera wartawan yang menyala. Penghinaannya total. Saat dia diborgol dan diseret keluar, matanya bertemu dengan mata Vania di atas panggung. Vania hanya menatapnya. Dingin. Tanpa emosi. Tanpa kemenangan. Hanya keadilan. Penangkapan Rendra dan Pak Dharma di rapat umum pemegang saham menjadi berita utama nasional. Wajah Rendra yang diborgol dan diseret keluar terpampang di setiap layar televisi dan halaman depan koran. Nama, Rendra, dalam sekejap menjadi simbol keserakahan dan penipuan. Namun, di balik jeruji besi, Rendra tidak bertahan lama. Dengan sisa-sisa koneksi dan uang yang masih dimiliki ayahnya, Rendra berhasil keluar dengan jaminan. Dia melangkah keluar dari kantor polisi, mengharapkan setidaknya ayahnya menjemput atau sopir pribadinya menunggu. Tapi yang ada hanya tatapan sinis dari beberapa wartawan yang masih tersisa dan keheningan. Ayahnya terlalu sibuk menyelamatkan perusahaannya sendiri yang kini ikut terseret. Rendra harus naik taksi online untuk kembali ke apartemen sewaan kecil yang baru beberapa hari dia tempati bersama Mira. Dia berencana menjadikan Mira pelampiasan amarahnya. Namun, saat dia tiba, dia menemukan pemandangan yang berbeda. Koper-koper Mira sudah berdiri rapi di dekat pintu. "Kamu mau kemana?" tanya Rendra. Suaranya serak dan lelah. Mira, yang sudah berdandan rapi, menatap Rendra dengan tatapan yang belum pernah Rendra lihat. Itu bukan tatapan manja atau marah. Itu adalah tatapan jijik. Aku mau pergi. Jauh darimu, kata Mira dingin. Pergi? Kamu mau meninggalkanku? Setelah semua ini? Rendra tertawa getir. Kamu tidak bisa hidup tanpaku, Mir. Mira tertawa. Tawa yang singkat dan penuh penghinaan. Hidup tanpamu? Rendra, lihat dirimu. Kamu sudah habis. Namamu hancur. Perusahaanmu bangkrut. Rekeningmu dibekukan oleh polisi. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Ini hanya sementara. Rendra berteriak. Ayahku akan mengurus ini. Kita akan bangkit lagi. Aku tidak peduli. Mira balas berteriak. Aku mau hidup enak. Aku mau uang, mobil mewah, tas mahal. Aku mendekatimu karena kamu punya semua itu. Sekarang, kamu punya apa? Utang? Borgol? Rendra maju, mencoba memegang Mira, tapi Mira menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, desis Mira. Dia berjalan ke pintu, mengambil kopernya. Tepat sebelum dia membuka pintu, dia berbalik menatap Rendra,
dari atas ke bawah. Rendra, dengan setelan jas yang sama yang dia kenakan saat ditangkap, kini terlihat kusam dan bau penjara. Dulu kamu bilang Fania gembel, kata Mira, suaranya menusuk. Sekarang lihat siapa yang gembel sebenarnya. Aku tidak sudi hidup dengan pria miskin gembel sepertimu. Pintu itu dibanting. Persis seperti Rendra membanting pintu di depan wajah Fania. Rendra terdiam. Kata-kata, gembel sepertimu, terngiang di telinganya. Dia jatuh terduduk di lantai apartemen yang sempit dan berdebu itu. Dia sendirian. Dikhianati. Ditinggalkan. Persis seperti yang dia lakukan pada Fania. Karma itu datang begitu cepat dan begitu telak. Di sisi lain kota, di mansion megahnya, Fania tidak sedang merayakan. Dia memenangkan pertempuran, tapi perang sesungguhnya belum selesai. Dia menatap laporan penangkapan Rendra di tabletnya tanpa ekspresi. Dia bebas dengan jaminan, kata Pak Tulus, yang berdiri di sampingnya. Aku tahu, jawab Fania. Dia bukan lagi ancaman. Dia hanya pion yang sudah dikorbankan. Aku ingin rajanya. Fania mematikan tabletnya. Dia berbalik menatap Pak Tulus. Ada satu hal yang masih mengganggu saya, Pak. Kenapa? Kenapa ayah melakukan ini semua? Kenapa dia membiarkan saya hidup dalam kebohongan? Kenapa dia menunggu saya dihancurkan Rendra dulu baru Bapak muncul? Pak Tulus menghela napas panjang. Ini adalah pertanyaan yang dia tunggu. Nona Fania, ada bagian terakhir dari wasiat yang belum saya sampaikan. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Pak Tulus mengajak Fania duduk. Ayahmu, Pak Atmaja, tahu dia tidak akan hidup lama. Kematiannya bukan kecelakaan. Dan dia tahu siapa pelakunya. Jantung Fania serasa berhenti berdetak. Apa maksud Bapak? Ternyata, Pak Tulus berkata dengan suara pelan dan penuh duka, ayahmu tahu dia diracun. Perlahan-lahan. Selama bertahun-tahun. Oleh keluarga Rendra. Fania menutup mulutnya, menahan jeritan. Ayah Rendra adalah musuh bebuyutan ayahmu. Dia tidak bisa mengalahkan Pak Atmaja dalam bisnis secara adil. Jadi, dia menggunakan cara paling licik. Dia meracuni ayahmu sedikit demi sedikit. Pak Atmaja sadar saat semuanya sudah terlambat. Racun itu sudah merusak organnya. Kenapa? Kenapa dia tidak melapor ke polisi? Fania bertanya dengan suara gemetar. Dia sudah mencoba. Tapi mereka terlalu kuat. Buktinya terlalu lemah. Mereka menutupi jejak mereka dengan sangat rapi. Ayahmu tahu dia tidak akan menang di pengadilan. Dia tahu dia akan mati. Air mata Fania mulai mengalir deras. Jadi, lanjut Pak Tulus, dia membuat rencana. Rencana terakhir. Dia tidak bisa melawan secara hukum. Jadi, dia memutuskan untuk mempersiapkan senjata terbaiknya. Yaitu kamu, Fania. Fania menatap Pak Tulus, tidak mengerti. Ayahmu tahu keluarga Rendra tidak akan berhenti sampai mereka melihat warisan Atmaja hancur. Dia tahu mereka akan mengincarmu. Dia tahu mereka menyusupkan Rendra ke dalam hidupmu. Dia tidak bisa menghentikan pernikahanmu tanpa membongkar segalanya dan membahayakan nyawamu. Jadi, dia membiarkannya. Bisik Fania. Dia menyusun wasiat ini sebagai skenario perang. Syarat bahwa kamu harus bercerai dan tidak punya apa-apa bukanlah hukuman. Itu adalah pelatuk. Ayahmu tahu, Rendra akan serakah. Dia tahu Rendra akan membuangmu begitu dia pikir dia sudah mendapatkan segalanya. Ayahmu harus menunggu sampai kamu benar-benar terlepas dari Rendra secara hukum, agar Rendra tidak bisa menyentuh sepeser pun warisanmu. Dia harus menunggumu sampai di titik terendah. Agar aku punya alasan terkuat untuk bangkit. Fania menyelesaikan kalimat itu, matanya kini berkilat marah. Benar, kata Pak Tulus. Dia tidak mewariskanmu harta, Nona. Dia mewariskanmu sebuah misi. Dia memberimu amunisi. Brankas itu, dokumen-dokumen itu. Dan dia memberimu motivasi. Dia tahu, hanya putri yang hatinya hancur dan disakiti, yang memiliki kekuatan untuk melawan dinasti yang begitu kuat. Fania menghapus air matanya dengan kasar. Kesedihannya menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara. Ayahnya tidak meninggalkannya. Ayahnya sedang berperang dari dalam kubur, melalui dirinya. Tepat saat itu, ponsel Pak Tulus berdering. Dia mengangkatnya. Itu adalah detektif swasta yang disewa Fania untuk menyelidiki kecelakaan Pak Atmaja. Ya, apa? Anda yakin? Kirimkan rekamannya sekarang. Pak Tulus menutup telepon. Wajahnya tegang. Nona, mereka menemukannya.
Menemukan apa? Rekaman CCTV lama dari sebuah restoran, dekat lokasi, kecelakaan, mobil ayahmu. Rekaman yang selama ini hilang dari arsip polisi. Rekaman itu menunjukkan, 1 jam sebelum kecelakaan, mobil ayah Rendra terlihat di bengkel kecil tempat mobil ayahmu diservis hari itu. Dan rekaman lain dari lobi rumah sakit beberapa minggu sebelumnya. Menunjukkan ayah Rendra menyamar sebagai petugas kebersihan, memberikan sebotol minuman kepada ayahmu. Itu dia. Bukti yang selama ini dicari. Bukan lagi kecelakaan. Ini adalah pembunuhan berencana. Dengan bukti baru di tangan, Fania tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang. Dia tidak lagi puas hanya dengan menjatuhkan Rendra, si pion yang kini tidak berdaya. Dia mengarahkan seluruh kekuatan Adijaya Group pada sang raja, ayah Rendra. Pak Tulus, kata Fania dalam rapat darurat keesokan paginya. Saya tidak mau ini hanya menjadi kasus hukum. Saya mau ini menjadi eksekusi publik. Gunakan firma hukum terbaik di negara ini. Ajukan tuntutan pidana atas pembunuhan berencana terhadap Pak Atmaja. Dan tuntutan perdata atas kerugian perusahaan. Baik, Nona. Dan siapkan konferensi pers besar-besaran, tambah Fania. Saya sendiri yang akan bicara. Saya mau seluruh dunia tahu bahwa pria yang mereka hormati sebagai pengusaha sukses, itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang meracuni sahabatnya sendiri demi bisnis. Perang itu meletus di semua lini. Firma hukum Fania membongkar kasus lama Pak Atmaja. Rekaman CCTV yang ditemukan menjadi berita utama. Para saksi yang dulu diam karena takut, kini mulai berani buka suara setelah melihat Adijaya Group ada di belakang mereka. Konferensi pers Fania mengguncang dunia bisnis. Fania berdiri di podium, hijabnya hitam tanda berkabung sekaligus tanda perang. Dia menceritakan semuanya. Tentang ayahnya, tentang racun, tentang Rendra yang disusupkan, tentang pengusiran dirinya. Dia berbicara dengan tenang, tapi setiap katanya menusuk tajam. Dia bukan lagi Fania si korban. Dia adalah Fania sang penuntut keadilan. Imperium bisnis keluarga Rendra, yang sudah goyah karena ulah Rendra, kini hancur lebur. Begitu tuduhan pembunuhan muncul, para investor melarikan diri. Bank-bank serempak menarik semua pinjaman. Saham perusahaan mereka anjlok menjadi nol. Ayah Rendra, yang sombong dan merasa tak tersentuh, akhirnya ditangkap di kantornya sendiri. Dia bahkan tidak melawan. Dia sudah tahu dia kalah. Fania telah membalaskan dendam ayahnya. Dia telah membersihkan nama Pak Atmaja. Dia telah merebut kembali kehormatannya. Tapi bagaimana dengan Rendra? Kejatuhan ayahnya adalah paku terakhir di peti mati Rendra. Dia kini benar-benar sendirian. Uang jaminannya ditarik. Dia menjadi buronan, tapi dia tidak punya tempat untuk lari. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia menjual jam tangan mewahnya yang tersisa untuk makan beberapa hari. Setelah itu, dia benar-benar nol. Rendra, pria yang dulu menghina Fania sebagai gembel, kini menjalani arti kata itu sesungguhnya. Dia tinggal di sebuah kontrakan petak yang kumuh, berdesakan dengan belasan orang lain. Dia mencoba mencari pekerjaan. Tapi wajahnya ada di mana-mana. Setiap dia mencoba melamar sebagai kuli bangunan atau tukang cuci piring, orang-orang akan mengenalinya. Hei, bukannya ini Rendra si penipu yang di TV? Dia akan diusir, diludahi, bahkan terkadang dipukuli oleh orang-orang yang merasa tertipu olehnya atau sekadar melampiaskan amarah. Dia akhirnya berakhir di jalanan. Tidur di bawah jembatan, mengais makanan sisa dari tempat sampah restoran. Pakaiannya compang-camping. Tubuhnya kurus dan bau. Janggutnya tumbuh liar. Dia bukan lagi Rendra yang tampan dan arogan. Dia adalah bayangan dari seorang pria, hantu yang berkeliaran di jalanan yang dulu dia kuasai. Dia akhirnya mengerti rasa lapar, rasa dingin, dan rasa putus asa yang sesungguhnya. Suatu hari, Pak Tulus datang ke ruang kerja Fania. Fania sedang meninjau laporan untuk membangun yayasan amal atas nama ayahnya. Nona Fania, kata Pak Tulus, semua sudah selesai. Perusahaan ayah Rendra dinyatakan bangkrut. Aset-aset mereka akan disita dan dilelang oleh negara dan bank untuk membayar ganti rugi. Bagus, kata Fania, tanpa mengalihkan pandangan dari laporannya. Ada satu hal lagi, kata Pak Tulus ragu. Aset pribadi Rendra yang dulu dia beli menggunakan uang Anda, rumah yang dulu Anda tinggali bersamanya, akan dilelang oleh bank minggu depan. Fania berhenti menulis. Rumah itu, simbol dari pernikahannya yang palsu. Simbol dari penghinaan terbesarnya. Tempat di mana dia didorong keluar di tengah malam. Fania menatap Pak Tulus. Matanya yang tadi tenang,
kini kembali menajam. Cari tahu kapan dan di mana lelangnya, katanya. Saya akan ke sana. Hari pelelangan itu tiba. Cuaca mendung, seolah alam bersiap menyaksikan babak akhir sebuah tragedi. Rumah yang dulu menjadi istana Vania dan Rendra, kini berdiri kaku dan dingin. Catnya sedikit kusam, tamannya tak terurus. Bank telah memasang spanduk lelang besar di depannya. Puluhan orang berkumpul di halaman depan. Para investor properti, pasangan muda yang mencari rumah idaman, dan beberapa spekulan. Di antara kerumunan itu, di sudut paling belakang, berdiri sesosok pria. Pakaiannya kotor dan compang-camping. Janggutnya tumbuh liar, rambutnya gimbal tak terurus, dan bau asam keringat menusuk hidung siapa saja yang berani mendekat. Tidak ada yang mengenali sosok itu. Tidak ada yang tahu bahwa gembel itu adalah Rendra, sang mantan pemilik rumah yang angkuh. Rendra menatap rumah itu dengan tatapan nanar. Ini adalah benteng terakhirnya. Simbol terakhir dari kejayaannya. Setelah berbulan-bulan hidup di jalanan, tidur di bawah jembatan, dan mengais makanan dari tempat sampah, dia mendengar kabar pelelangan ini. Dengan sisa tenaga, dia berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk bisa melihat rumah ini untuk terakhir kalinya. Dia tidak datang untuk membeli. Dia datang karena delusi. Jauh di dalam hatinya yang hancur, dia masih berhayal. Mungkin akan ada keajaiban. Mungkin para peserta lelang akan memandangnya, merasa kasihan, dan membatalkan lelang ini. Mungkin Vania akan muncul, menangis, dan menyadari bahwa dia sudah menghukum Rendra terlalu keras, lalu mengembalikannya ke pelukannya. Itu adalah satu-satunya harapan yang membuatnya tetap hidup. Juru lelang memulai. Baik, kita mulai untuk aset di Jalan Kencana nomor 7. Sebuah rumah mewah di atas tanah 1000 meter persegi. Harga dibuka di angka 5 miliar rupiah. Hati Rendra serasa diremas. 5 miliar. Dulu dia membeli rumah itu dengan uang Vania, dan dia merasa seperti raja. Sekarang, angka itu terdengar seperti ejekan. 5 miliar 500 juta, teriak seorang bapak berkemeja batik. 6 miliar, sahut seorang wanita muda yang tampak seperti investor. Harga terus naik. 6,5 miliar. 7 miliar. Para penawar mulai berguguran. Rendra menyaksikan setiap kenaikan harga seperti palu godam yang menghantam dadanya. Itu rumahku. Itu milikku. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia hanya gembel. Siapa yang akan mendengar gembel? Tinggal 2 penawar serius. Tawar-menawar berlangsung alot. 8 miliar 100 juta. 8 miliar 200 juta. Penawar pertama tampak berpikir. Juru lelang mengangkat palunya. 8 miliar 200 juta sekali. 8 miliar 200 juta 2 kali. Rendra menutup matanya. Habis sudah. Harapannya, hidupnya, segalanya. Saya tawar 3 kali lipat. Tunai. Suara itu tidak keras. Tapi suara itu tenang, dingin, dan penuh kuasa. Suara itu membelah kerumunan seperti pisau tajam. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang, termasuk juru lelang yang palunya terhenti di udara, menoleh ke sumber suara. Rendra membuka matanya. Di gerbang utama, di samping sebuah mobil sedan putih mengkilap yang Rendra kenali sebagai mobil Pak Tulus, berdirilah Vania. Dia mengenakan setelan celana panjang berwarna hitam pekat. Hijabnya berwarna senada, membingkai wajahnya yang tenang. Dia tidak menatap kerumunan. Dia tidak menatap juru lelang. Dia hanya menatap lurus ke rumah itu. Pak Tulus berdiri selangkah di belakangnya, memegang koper kerja. Juru lelang tergagap. Maaf, Nona. Maksud Anda, 3 kali lipat dari harga awal? Atau harga? 3 kali lipat dari tawaran terakhir Anda. Potong Vania, suaranya tetap datar. 8 miliar 200 juta, dikalikan 3. Itu sekitar 24 miliar 600 juta. Tunai. Pak Tulus melangkah maju dan membuka koper kerja itu, menunjukkan kepada panitia lelang sebuah cek manajer yang sudah ditandatangani dan surat bank. Kerumunan meledak dalam bisikan. Ini gila. Siapa wanita ini? Membeli rumah seharga 8 miliar dengan harga hampir 25 miliar? Tunai? Ini bukan membeli, ini adalah pernyataan. 2 penawar terakhir tadi langsung menggelengkan kepala dan mundur. Mereka tidak bisa bersaing dengan level kegilaan ini. Juru lelang, yang wajahnya berkeringat, dengan cepat menemukan suaranya kembali. Dia tidak peduli alasannya, yang penting komisinya akan meroket. 24 miliar 600 juta rupiah. Sekali, 2 kali, dan terjual. Kepada Nona
Fania Atmaja, kata Pak Tulus tegas. Nama itu, nama yang menghantui Rendra siang dan malam. Fania tidak menunggu. Dia bahkan tidak melihat ke arah juru lelang. Begitu palu diketuk, dia berbalik badan dan berjalan kembali menuju mobilnya, seolah urusannya telah selesai. Dia telah membeli rumah seharga puluhan miliar, semudah membeli kacang goreng. Bagi Rendra, pemandangan itu menyalakan sebuah api harapan yang gila di dalam otaknya yang sudah lama rusak. Dia beli rumah itu. Dia tidak membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Kenapa? Kenapa dia rela membayar 3 kali lipat? Hanya ada satu jawaban. Satu jawaban yang masuk akal bagi Rendra. Dia masih mencintaiku. Rendra tiba-tiba mendapat kekuatan. Dia tidak peduli lagi dengan tatapan jijik orang-orang. Dia berlari. Dia menerobos kerumunan, mendorong bapak-bapak dan ibu-ibu yang kaget. Fania. Fania, tunggu, teriaknya. Suaranya serak dan parau, lebih mirip lolongan binatang. Fania sudah mencapai pintu mobilnya. Pak Tulus hendak membukakan pintu. Fani. Rendra berhasil mencapainya. Dia tidak peduli dengan Pak Tulus atau satpam yang kini berjaga. Dia jatuh tersungkur. Dia bersujud dan memeluk kaki Fania. Memeluk sepatu hak tinggi mahal yang kini kotor oleh lumpur dari tangan Rendra. Fania. Fania, jangan pergi. Rendra menangis. Air mata bercampur dengan kotoran di wajahnya. Pak Tulus dan satpam bergerak maju, tapi Fania mengangkat sebelah tangannya. Memberi isyarat agar mereka berhenti. Dia menunduk. Menatap kepala Rendra yang tertutup rambut gimbal di kakinya. Fania, apa yang kamu lakukan? Rendra terisak-isak. Wajahnya masih mencium sepatu Fania. Kenapa kamu beli rumah ini, Fania? Ini rumah kita. Dia mendongak, matanya yang merah dan gila menatap Fania penuh harap. Kamu masih mencintaiku, kan? Bisiknya, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Kamu melakukan ini semua untuk kita kembali, kan? Kamu ingin memberiku pelajaran, aku tahu. Dan aku sudah belajar. Fania, aku sudah belajar. Tolong bawa aku kembali. Keheningan menyelimuti jalanan itu. Kerumunan peserta lelang yang tadi berbisik-bisik, kini terdiam, menyaksikan drama yang lebih intens dari lelang manapun. Mereka melihat seorang gembel bersujud di kaki seorang wanita kaya raya yang berhijab elegan. Fania menatap Rendra. Tatapannya tidak mengandung cinta. Tidak mengandung benci. Tidak mengandung apa-apa. Hanya dingin. Sedalam lautan di musim beku. Dia mengingat malam itu. Malam di mana dia bersujud, memohon di depan pintu yang tertutup, di tengah hujan. Dan pria ini membanting pintu di depan wajahnya. Tolong aku, Fania. Rendra merengek lagi, seperti anak kecil. Dia menggosokkan pipinya ke sepatu Fania. Lihat aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka mengambil semuanya. Ayahku di penjara. Mira meninggalkanku. Aku lapar, Fania. Aku kedinginan. Aku. Rendra menelan ludahnya, lalu mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang menjadi kutukannya. Aku gembel sekarang, Fania. Aku gembel. Dia menatap Fania, mengharapkan belas kasihan. Mengharapkan Fania akan menariknya berdiri, memeluknya, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Fania tetap diam. Perlahan, sangat perlahan, dia menggerakkan tangannya ke tas tangannya yang mahal. Mata Rendra berbinar. Harapan itu meledak di dadanya. Dia akan memberiku uang. Dia akan memberiku kartu kredit. Dia akan membawaku pulang. Fania membuka tasnya. Dia mengeluarkan dompet kulitnya yang ramping. Rendra menahan napas. Fania membuka dompet itu. Dia tidak mengambil kartu. Dia mencari ke kompartemen koin dan uang receh. Jari-jarinya yang terawat, mengeluarkan selembar. Bukan selembar uang 100.000. Bukan 50.000. Selembar uang ribuan. Kotor dan lecek. Mungkin uang kembalian parkir. Rendra menatap uang itu, bingung. Fania memegang uang ribuan itu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia tidak memberikannya ke tangan Rendra. Dia menjatuhkannya. Selembar uang itu melayang pelan, berputar di udara, sebelum mendarat di atas aspal yang kotor, tepat di antara kedua lutut Rendra. Kemudian, Fania berbicara. Suaranya tenang, jelas, dan terdengar oleh semua orang di keheningan itu. Pergi. Rendra mendongak. Kebingungan di wajahnya berganti menjadi kengerian. Tidak akan ada yang mau, Fania melanjutkan, menggemakan setiap kata yang Rendra ucapkan padanya malam itu,
Sama pria miskin gembel sepertimu. Waktu seakan berhenti. Rendra menatap uang ribuan itu. Lalu menatap wajah Fania. Delusi di matanya akhirnya pecah. Hancur berkeping-keping. Dia akhirnya sadar. Ini bukan penyelamatan. Ini bukan cinta. Ini adalah eksekusi. Dia tidak membeli rumah itu untuk mereka. Dia membelinya agar Rendra tidak akan pernah bisa memilikinya. Dia rela membayar 3 kali lipat hanya untuk menunjukkan betapa Rendra tidak ada harganya. Uang ribuan itu adalah penghinaan terakhir. Penutup dari segalanya. Tidak. Rendra mulai menggeleng. Tidak. Fania, jangan. Fania berbalik. Dia tidak menoleh lagi. Dia membersihkan bagian sepatunya yang tadi dipegang Rendra ke trotoar, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Pak Tulus menutup pintu dengan hormat. Fania AA. Rendra menjerit. Jeritan itu bukan lagi jeritan harapan. Itu adalah jeritan jiwa yang hancur. Jeritan pria yang menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Selamanya, karena kesombongannya sendiri. Fania AA. Jangan tinggalkan aku. Tidak AA. Mobil putih itu melaju pelan. Di dalam mobil, Fania menatap lurus ke depan. Pak Tulus duduk di kursi penumpang depan. Sopir menyetir dengan tenang. Kita mau kemana, Nona Fania? Pak Tulus bertanya lembut. Fania menatap rumah itu sekali lagi lewat spion. Rumah yang menjadi saksi cintanya yang tulus, dan pengkhianatan yang paling keji. Bakar rumah itu, kata Fania. Sopir itu sedikit terbatu kaget. Pak Tulus menoleh, menatap Fania. Nona? Hubungi tim, kata Fania, suaranya tidak bergetar. Saya tidak mau merenovasinya. Saya mau rumah itu rata dengan tanah. Bakar semua kenangan buruk di dalamnya. Saya tidak mau ada satupun jejak Rendra yang tersisa di dunia ini. Pak Tulus terdiam sesaat, lalu dia tersenyum. Sebuah senyum tulus yang jarang terlihat. Lalu tanahnya, Nona? Fania akhirnya tersenyum tipis. Senyum pertama yang terlihat tulus hari itu. Tanahnya akan kita gunakan. Di atas neraka itu, kita bangun panti asuhan. Atas nama almarhum ayah dan ibu saya. Biarlah tempat yang penuh kebencian itu menjadi sumber cinta kasih bagi anak-anak yang membutuhkan. Pak Tulus mengangguk. Sebuah perintah yang sangat bijaksana, Nona Fania. Almarhum Pak Atmaja pasti sangat bangga. Mobil itu terus melaju, meninggalkan kawasan itu. Di kaca spion, Fania masih bisa melihat bayangan kabur Rendra. Sosok pria yang meraung putus asa di tengah jalan, memukuli aspal, dan mencengkeram selembar uang ribuan yang kotor. Fania akhirnya memalingkan wajahnya dari spion. Dia menatap ke depan, ke jalanan yang terbentang luas. Dia kini bebas, kaya, kuat, dan memegang kendali penuh atas takdirnya. Keadilan untuk ayahnya, dan untuk dirinya sendiri, telah tuntas. Diri, telah tuntas. Diri, telah tuntas. Diri, telah tuntas. Diri, telah tuntas. Diri.